Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini lebih baik dan lebih baik daripada hari kemarin. Alhamdulillah, di siang hari yang sangat-sangat terang benderang, seakan-akan mau hujan tapi tidak hujan. Itulah suasana yang sangat romantis dan sangat menyejukkan hati. Ya. Terima kasih telah ketemu di tetap setia dengan channel Agung 37 yang selalu untuk berinovasi, selalu dan selalu untuk kebaikan dan kebersamaan serta kesejahteraan gitu. Oke dulur, kita ketemu lagi di channel ini. Kita tetap setia dengan Mas Bro, teman baik Agung yang tetap masih setia menemani Agung dalam kondisi suka dan duka. Tapi saya rasa tidak ada duka karena hidup ini adalah kesenangan. Kita salam dulu, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih. Pripun Bang kabare? Pangestunipun, Gus. Teman saya ini unik. Kadang saya manggil Mas Bro, panggil Mas. Kadang-kadang saya panggil Gus. Kenapa kok Gus? Karena memang cocok anaknya Gus dan memang bagus sih. Bisa Kapan datang, Mas? Alhamdulillah tadi malam Bang. Alhamdulillah. Buat rutinan. Nggih. Sehat-sehat nggih keluarga nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahane. Niki enten napa niki? Kira-kira apa yang bisa di-share ke channel Agung 37 nih? Menghadapi kehidupan nih loh Bang. Kehidupan nggih pripun? Gimana caranya untuk bersabar? Sabar nih. Oh, nggih. Nek jenengan pripun nek sabar niku? Ya menuruti apa ya yang tidak diinginkan kita turuti. Nggih. Tapi sabar itu ada batasnya betul Mas nggih? Menurut saya kok ada Bang ya batasnya. Menurut berarti? saya ini Apa? Bang. Sabar ada batasnya. Terus batasnya di mana Mas? Nah, iya itu. Atau di batas kota ini kulabuhkan harapan. Air mata ada lagune Tommy J bisa. Lagune perpisahan. Sabar itu menurut Agung sih tidak ada batasnya Mas. Kalau sabar ada batasnya berarti bukan sabar. Bukan sabar. Terus apa Bang? Sebetulnya kan gini Mas, nek kita bicara masalah tentang keluarga Mas ya. Ya. Langsung enak bisa menyeluruh rekan-rekan khususnya di keluarga kan bisa ketika keluarganya sejahtera, keluarganya harmonis, lingkungannya juga harmonis dan sebagainya gitu. Memang Mas, dalam suami istri itu sabar, ada suami, ada istri, ada anak ya. Biasanya suami itu yang tidak sabar. Kenapa? Karena suami itu kan benar-benar tanggung jawab Mas. Dia bekerja dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Demi siapa Mas? Keluarga. Bukan Mas. Siapa? Demi Nyai. Nyai Basinya. Nyai Basinya. Aku kerja semua itu demi Nyai. Ya, sudah itu biasanya gitu Mas. Biasanya suami itu yang tidak sabar. Karena apa? Dia capek, bebannya banyak Mas. Bebannya di rumah dia masih berpikir untuk anaknya, untuk istrinya. Di kantor pun ada target, ada gesekan dengan temannya, gesekan dengan atasannya dan sebagainya. Tapi ketika nyampe rumah berantakan, anak belum mandi, istrinya pakai baju kebesarannya terus. Kan pasti marah itu. Tapi sebetulnya gini Mas, nek Agung boleh cerita ya, sabar memang tidak ada batasnya. Karena kalau sabar batasnya berarti bukan sabar. Ketika kita dimarahi oleh atasan kita Mas, ya atasan kita, pimpinan bos kita. Mas Agung, ya apa target asuransimu kok gak melaku-melaku? Marah terus Mas. Asuransi kok gak jalan-jalan? Apakah kamu tidak nawari ke teman-temanmu tentang asuransi? Padahal semua teman sudah tawarin, tapi memang kesadarannya memang belum maksimal. Ya tidak apa-apa, itu kan proses juga. Nanti kalau kita bicara asuransi nanti aja Mas. Nanti Agung kupas. Kenapa kok asuransi? Nanti kita kupas. Kita bicara satu-satu nih, biar tidak melebar. Jadi tadi tentang kesabaran Mas. Ketika kita dimarahi atasan, jebret. Kita mangkal nggak Mas? Ya mangkal Bang. Kecewa nggak? Kecewa. Sedih nggak? Sedih. Iya. Ketika sedih yang terjadi apa? Ketika mangkal yang terjadi apa? Emosi. Emosi artinya marah.
Boleh nggak kita marah ke atasan? Nggak boleh, Bang. Kenapa kok nggak boleh? Karena di atasan. Karena di atas. Di atas. Boleh, Mas. Kita langsung eksekusi atasan. Kita mari lagi. Yang terjadi apa, Mas? Ribut, Bang. Ribut. Setelah ribut, Ya. Sanksi buat kita. sanksi. Besok dipecat. Besok ngelamar mana? Begitu dan seterusnya. Sebetulnya kita ketika kita dimari atasan itu sebetulnya kita marah, Mas. Tapi kita tidak berdaya untuk mengungkapkan kemarahan kita kepada atasannya. Kalau kita mengungkapkan kepada atasannya, ya pasti kita akan dipecat, dieksekusi detik itu juga. Gitu. Nah, kembali kepada kesabaran tadi, ketika kita tidak berdaya kepada atasan, ya toh, terus kita punya bawahannya salah. Bawahannya melakukan kesalahan, tidak target, attitude-nya jelek, terus tidak sesuai dengan kriteria SOP bekerja dan sebagainya. Boleh nggak kita marah ke bawahan? Boleh, Bang. Boleh. Kenapa kok boleh? Nah, karena bawahannya salah. Bawahannya salah. Nah, ketika kita melampiaskan kemarahan kita kepada bawahannya tadi, berarti kita sabar enggak? Enggak sabar. Jadi menurut Agung, kesabaran itu adalah sesuatu yang ketika kita bisa marah, tapi kita tidak marah. Itu kesabaran, Mas. Nek gak salah ngono. Nek gak salah. Kesabaran. Biasanya kan gini, Mas. Efeknya berantai, Mas. Ketika suami memarahi istrinya biasanya istri yang amanah ya, istri yang solekah, istri yang idaman idaman seluruh laki-laki di dunia. Karena suami ada beban dari kantor, pulang marah. Kalau istrinya tahu dan sadar, dia tidak akan marah kepada suaminya, atasannya, karena tidak berdaya atau karena rasa sayangnya. Yang terjadi apa, Mas? Dilampiaskan kepada anaknya atau kepada pembantunya. Yang lebih repot kepada siapa, Mas? Kepada mertuanya, Mas. Itu yang repot. Mohon maaf mertua. Ini sekedar tapi tidak menjadi gambaran total. Ini hanya sekedar ilustrasi aja. Jadi kesabaran tadi gini, ketika kita di bawah Mas ya, kita ditekan sama atas jebret. Kalau kita tidak sabar, kita akan menekan ke bawah. Dan itu hukumnya. Hukum yang bodoh istilahnya. Hukum yang salah. Yang terjadi selama ini seperti itu. Kita ditekan atasan, kita nekan kepada bawahan kita, terus bawahan kita juga nekan kepada yang bawah. Dan akhirnya terjadi dampaknya sosial luar biasa rusak, luar biasa parah itu. Harusnya kita harus ngerem tadi. Oh ya wes, oke. Kenapa kok marah? Oh berarti ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu ada yang beban dan harus dikeluarkan. Boleh nggak kita marah, Mas? Boleh nggak kita marah? Boleh, Mas. Asal pada porsinya. Tapi kalau tidak mau yang porsinya, kita ke laut, Mas. Meso Indonesia merdeka, Garuda Pancasila, semuanya disebut di laut lepas. Keluarkan semua ungkapan marah-marah. Karena marah itu akan menghasilkan kejengkelan. Kejengkelan akan menjadi sakit. Sebetulnya kalau orang sakit itu sebetulnya ekspresi daripada rasa tadi, Mas. Rasa yang dipendam. Waduh, rasa sesal di dalam dada, diam tak mau pergi. Kemarahan itu boleh kita ungkapkan tapi dalam porsi yang positif. Dalam porsi yang, kalau saya marahnya gampang, Mas. Begitu saya marah langsung Mas cari makan 2 piring. Iku lapar, Bang, gak marah yuk. Marah positif. Jadi marah yang positif bisa diungkapkan, bisa dieksekusi dengan cara makan banyak. Saya tidur, Bang. Oh, tidur. Tapi ngomong-ngomong jangan banyak tidur, Mas. Kok bisa, Bang? Oh iya. Kata lagi tidur ibadah. Iya. Kan semboyannya jelas, makanlah banyak, tidurlah sedikit. Tahu artinya? Belum. Jadi makan itu harus banyak, Mas. Tidur harus sedikit. Kenapa kok begitu? Karena nantinya kita tidak pernah makan. Terus tidurnya lama. Tidurnya lama. Tahu artinya? Belum. Loh. Nantinya kita itu tidak pernah makan, tapi tidur terus. Mati. Makanya makanlah banyak, tidurlah sedikit. Itu ada tagline-nya dia, Mas, di Mall Cito, Mas. Kalau jenengan di sana ada kafe kecil itu, namanya Mas Jo, Mas. Mas Jo muga-muga bejo. Tagline-nya keren. Makanlah banyak, tidurlah sedikit.
Itu banyak yang bertanya-tanya itu, kok bisa begitu? Wah, itu hebat itu, pemiliknya luar biasa itu. Oke, kembali lagi kok melebar, Mas. Apa tadi, Mas? Kesabaran ya. Jadi kesabaran itu bisa diungkapkan, bisa dieksekusi dengan jalan yang positif. Tapi ketika sebetulnya boleh jujur kan harusnya kita redam dalam diri, Mas, dan kita lepaskan, Mas. Lepaskan tapi hal yang positif, tidak boleh kita langsung ke bawah marahi. Sama dengan ketika fitnah, kita tidak boleh langsung menerima, tidak boleh. Karena itu pasti ada hukum sebab akibat. Karena keseimbangan alam itu kan harus seimbang, hukum sebab akibat. Itu pasti, Mas. Itu pasti dua sisi mata uang yang berdempetan dan tipis sekali. Makanya saya setuju dengan sabar tidak ada batasnya. Kalau kita ada fitnah atau apa, ya sudah, kita sesuatu yang kita terima dulu dengan kesabaran dan kita cari ilmunya, Mas. Kita cari ilmunya, seperti di peta kesadaran kan gitu. Harus kita ilmuin, harus kita lampaui. Sehingga kita tenang, hidup itu tenang, sehat. Itu. Jadi kesabaran tidak ada batasnya. Yang ada adalah ilmunya kita yang tidak tinggi. Ilmu kita yang tidak bisa menerima tentang sesuatu di luar kita. Tapi kalau kita masuk ke dalam diri, bahwa itu ada hikmah, oh itu ada potensi Tuhan yang diperagakan kepada kita. Diperagakan kepada kita untuk menghadapi masalah sehingga kita menjadi longgar, menjadi luas dan hati menjadi tenang dan gembira itu. Jadi gimana, Mas? Mas, kira-kira masuk akal betul, Mas? Oh, masuk di hati. Gimana? Yang mana, Mas? Nah, berarti sabar, intinya disabar, Bang ya. Menghadapi sesuatu ini tanpa emosional. Ya, nggih. Terus untuk meluapkan kejengkelan itu dengan cara apa? Ya enggak apa-apa. Jangan tadi tidur enggak apa-apa, Mas. Tapi jangan lupa tetap makan sih, Mas. Oh iya. Enggak apa-apa, masing-masing punya ini, Mas. Punya keunikan masing-masing. Ada yang suka makan banyak, ada yang belanja. Nah, sama nek sing bagus itu, Mas. Begitu sampean marah sampean belanja, Mas. Gak punya uang, Bang. Ya, tambah emosi, Bang. Emosi. Aduh. Gak ada uang buat belanja malah emosi. Sabar. Pokoknya marah harus disalurkan, Mas. Jangan dipendam, Mas. Karena nanti dipendam jadi sakit, Mas. Orang yang sakit itu kan sebetulnya karena tidak berdaya terus dia memendam tapi tidak disalurkan. Yang hebat itu disalurkan, Mas. Nah ya ini disalurkan lewat mimpi, Bang. Nah, boleh. Nah, itu gimana? Apa-apa. Kesabaran itu kan luar biasa, Mas. Jadi kalau kesabaran itu kan memang perlu dilatih dan memang harus ada ilmunya, Mas. Orang nggak sabar kan sebenarnya jujur, bodoh, Mas. Jujur aja bodoh. Dia tidak pernah belajar dan biasanya itu masuk ke dalam kebencian, Mas. Sudah tidak sabar, sudah benci ya sudah, kipas terus sama si Tony Rojim tadi, dikipas terus. Nah itu yang menjadi PR kita kan. Nah kita punya ilmunya, Mas, kita punya luas, pergaulan luas, persahabatan luas, silaturahim luas. Nggak mungkin kita marah, itu nggak mungkin. Marah itu ada di channel Agung yang lain, Mas. Sorry, marah belum ya? Sombong ya, sombong. Sombong itu ada di channel Agung kemarin, Agung 37. Sombong itu mudah. Itu silakan disimak di situ. Sombong itu mudah. Penjelasannya lebih detail di situ tuh. Kesombongan. Jadi memang sifat-sifat dasar manusia dan itu memang ada bawaan kita. Ada sombong, ada marah, ada salah, ada tidak berdaya, ada jengkel dan sebagainya. Itu ada di dalam diri kita dan itu sudah menjadi software kita sejak lahir itu. Nanti kita cerita tentang sang pemenang, Mas. Sang pemenang. Tapi pelan-pelan ya, satu-satu dulu biar karena masih banyak hal yang harus Agung pelajari lagi. Satu-satu kita selesaikan, khususnya di hari ini adalah tentang kesabaran. Kita ulang lagi, Mas ya. Sabar tidak ada batasnya menurut Agung ya. Kalau yang lain ada batasnya monggo, terserah itu mana yang baik. Kemudian sabar itu bisa diterima dengan kita punya ilmu, dengan kita punya pemahaman, dengan kita punya kebijaksanaan yang lebih dewasa dan sebagainya. Dan kalau memang tidak kuat untuk menerima dan tidak sabar, kita harus salurkan dengan yang positif. Misalkan kita mancing, kita olahraga, atau perlu kita makan banyak, tidur banyak, belanja banyak. Pilihan jenengan yang mana, Mas? Tidur banyak, makan banyak, belanja banyak. Tidur banyak. Ya wes tidur banyak. Tapi tetap harus makan. Harus makan. Saya kira itu dulu, Mas, ya. Nanti kita lanjut di channel lain. Terima kasih. Yang lain-lain lagi. Oke, semua terima kasih, Mas. Saya mohon izin pamit. Terima kasih sedulur.
tetap tagline-nya Salam semangat berdaya dan berkarya. dan terus berkarya. Salam KSB. ASB. Cari ASB apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Matur suwun.